Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Alhamdulillah ya, semoga kalian semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Untuk anak-anak ibu yang kalau ada yang sakit, ibu doakan semuanya cepat sembuh ya. Dan untuk yang masih sehat, ibu doakan juga tetap sehat ya. Alhamdulillah ibu juga kali ini ada dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat menemui kalian di pembelajaran kali ini ya. Oh ya anak-anak, mohon maaf ya untuk kali ini mungkin belum bisa ketemu sama ibu. Sebenarnya ibu juga sudah kangen ya sama kalian semua, tapi bagaimana ya kondisinya semuanya belum memungkinkan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita berdoa semuanya kita dapat dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik ya. Oh ya anak-anak, ibu tidak lupa selalu berpesan kepada kalian ya untuk selalu menjaga kesehatan ya, menjaga kondisi lingkungan ya, kemudian makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa berdoa ya. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ya, untuk kali ini ibu harapkan kalian semuanya sudah siap ya untuk mulai pembelajaran ya. Ya, siapkan catatannya dan juga siapkan konsentrasinya. Ya, jangan lupa juga berdoa ya. Karena kamu semuanya sudah siap ya, ibu harapkan semuanya sudah konsentrasi untuk mendengarkan materi yang akan ibu berikan ya. Oke, semuanya sudah siap? Halo anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan ibu ya di pembelajaran daring kali ini, itu untuk mata pelajaran bisnis online ya, untuk anak-anak ibu di kelas 11 jurusan pemasaran ya. Ibu harapkan semuanya sudah siap ya. Ya, siap ya, konsentrasi, disiapkan catatannya ya, kemudian juga yang masih ngantuk-ngantuk boleh cuci muka dulu ya. Oke, bisa dimulai ya anak-anak ya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis website. Nah, ini slide-nya ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian setelah belajar kali ini dapat mengetahui jenis-jenis website. Nanti ada 2 macam jenisnya ya, akan kita pelajari ya. Nah, jenis-jenis website berdasarkan sifatnya itu yang pertama itu adalah website statis ya, dan yang kedua adalah website dinamis ya. Jadi jenis website berdasarkan sifatnya itu ada 2 ya. Yang pertama website statis, yang kedua website dinamis ya. Untuk pengertiannya ya, kita pindah ke slide berikutnya. Apa itu website statis dan apa itu website dinamis ya. Yang pertama itu website statis, diartikan yaitu suatu konten yang konstan ya, atau tidak berubah-ubah ya, dan tidak membutuhkan update secara berkala ya. Jadi website statis ini kontennya tidak berubah-ubah ya, selalu tetap ya. Jadi mungkin bisa berubah juga, bisa aja mungkin dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi statis di sini dalam arti kalau dilihat dari tata bahasa, statis itu adalah tetap ya, atau tidak berubah-ubah ya. Jadi website statis ini kontennya tidak berubah-ubah ya, dan tidak selalu diupdate secara berkala. Apa contohnya website statis ini ya? Contohnya di sini, jadi kalau website statis itu hanya memuat informasi yang sifatnya mendasar ya, dan tidak perlu diupdate setiap waktu. Contohnya apa di sini?
Nah, di sini adalah contohnya seperti alamat perusahaan ya. Kemudian nomor telepon perusahaan, sejarah perusahaan, dan lain-lain. Yaitu contoh dari website statis. Jadi kalau misalnya perusahaannya tidak pindah atau tidak mengganti nomor telepon, ya mungkin dalam jangka waktu lama itu tidak akan dirubah. Ya, itu yang nomor pertama ya, yaitu website statis ya. Kemudian yang nomor 2 itu website dinamis. Ini kebalikan dari website statis, dimana dalam website dinamis ini websitenya selalu berubah-ubah dan diupdate secara berkala sesuai kebutuhan. Ya, itu ya. Jadi kalau website dinamis itu kebalikan dari website statis ya, dan selalu diupdate, selalu dirubah mengikuti perkembangan perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya apa kira-kira, ada yang tahu? Website dinamis contohnya dalam hal apa misalnya? Ya betul, misalnya dalam update harga, misalnya di toko online ya. Kalau harga kan akan selalu berubah-ubah ya. Mungkin sekarang harganya 100.000, mungkin saja seminggu yang akan datang harganya jadi naik ya. Atau mungkin saja harganya turun, misalnya ada promo diskon dan lain sebagainya ya. Jadi contohnya adalah update harga. Kemudian update apa lagi? Yang bisa ya, update barang-barang yang dijual ya. Misalnya ada barang baru nih yang masuk ke toko misalnya ya, itu akan selalu diupdate, terus diupdate, bahkan setiap hari mungkin ya, karena barang yang dijual itu akan selalu berubah. Mungkin ya ada kiriman mode gamis yang terbaru atau mungkin mode tas yang terbaru, itu harus segera diupdate. Nah, ini termasuknya ke dalam website dinamis ya. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis website yang kedua itu jenis-jenis website berdasarkan fungsinya. Jadi di sini website itu banyak sekali fungsinya. Ya, di sini Ibu tampilkan ada 8. Ya, ada 8 fungsi website berdasar jenis-jenis website berdasarkan fungsinya. Ya. Yang pertama itu adalah website pribadi. Ya, mungkin saja kalian senang menceritakan pengalaman pribadi di website, sejarah hidup pribadi mungkin aja ya. Atau mungkin biografi, ya biografi itu sejarah hidup ya. Itu bisa kalian tulis di website pribadi namanya ya. Ya, jadi website pribadi itu menceritakan kisah hidup seseorang atau kisah sukses diri sendiri ya. Jadi website pribadi itu mencatat semua kejadian yang bersifat pribadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu blog marketing. Nah, kalian sudah mengetahui marketing itu apa ya? Ya, di blog marketing ini nanti akan kalian gunakan untuk bisnis ya, misalnya untuk berjualan ya, kemudian untuk menjual, menawarkan jasa ya. Misalnya jasa apa? Misalnya jasa servis HP ya, servis mesin cuci dan lain sebagainya, atau menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu ada di blog marketing ya.
Yang ketiga itu adalah e-commerce. Ya, kalian sudah belajar di pelajaran-pelajaran yang terdahulu itu mengenai e-commerce. Jadi fungsi dari website itu juga bisa untuk e-commerce atau untuk toko online. Ya, sekarang kan banyak sekali ya toko online di sana sini, banyak sekali ya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, betul ya. Misalnya ada Tokopedia, ada Lazada. Wah, banyak sekali ya. Mungkin kalian juga pernah menjadi pembelinya. Ya, dalam masa pandemik begini biasanya orang akan senang ya, akan apa ya? Istilahnya lebih aman untuk berbelanja di toko online. Ya, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat itu adalah website perusahaan. Nah, di sini suatu perusahaan bisa membuka website. Ya, misalnya perusahaannya eh, di situ ada profilnya ya, ada aktivitasnya apa saja ya. Bahkan untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah bonafide atau tidak, atau resmi atau tidak, itu bisa dilihat websitenya. Ya, misalnya di sini kalian akan mencari PT Berkah Jaya misalnya ya, yang akan dijadikan rekan kerja kita misalnya ya. Kalian tinggal cari aja websitenya, ada nggak? Kalau tidak ada, nah ini mesti diragukan nih. Apakah perusahaan ini benar-benar atau perusahaan abal-abal? Ya, jadi untuk mengetahui perusahaan itu resmi atau tidak, bisa dicek di websitenya ya. Yaitu yang keempat ya. Sekarang yang kelima itu sebagai fungsi website itu sebagai media sharing. Tahu sharing? Ya, sharing itu bertukar informasi ya, bertukar ilmu ya. Atau misalnya kalian ingin mencari sesuatu, misalnya mencari tutorial ya. Itu contohnya YouTube ya. Media sharing itu contohnya YouTube. Kalian sering buka YouTube pernah? Ya, mungkin anak-anak putri ya, yang santri-santri putri mungkin ingin mengetahui tutorial memakai hijab ya. Di situ banyak di YouTube ya. Banyak, kalian tinggal lihat aja. Atau yang ingin belajar menjahit, tutorial menjahit baju gamis misalnya. Ya, banyak ya di YouTube. Jadi, media sharing itu contohnya YouTube dan lain banyak-banyak. Mungkin banyak yang lainnya juga ya. Yang keenam adalah komunitas online. Komunitas itu adalah perkumpulan orang-orang yang satu hobi atau satu kebutuhan. Misalnya, contohnya di sini adalah Female Daily. Itu Female Daily itu salah satu website yang membahas mengenai dunia wanita. Ya, dunia wanita itu contohnya ya. Nah, jadi bisa saja nanti ada komunitas pecinta bunga, ada komunitas pecinta kucing ya, dan dan banyak lagi ya, ada macamnya. Nanti bisa kalian lihat websitenya ya. Kemudian nomor 7 itu fungsi website itu sebagai portal berita. Nah, kalian kalau mau cari berita tentang sesuatu hal yang terjadi yang terupdate itu bisa kalian cari ya di website ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah website mengenai portofolio. Portofolio itu misalnya mengenai hasil karya tulis seseorang atau artikel-artikel yang kalian butuhkan. Itu nanti kalian bisa lihat ya di website. Atau mungkin kalian ada yang hobi menulis misalnya. Hobi menulis, boleh kalian bikin website yang isinya nanti tulisan-tulisan yang kalian buat. Ya, siapa tahu nanti ada yang membutuhkan ya, yang membuka website kalian dan itu bisa menghasilkan uang ya. Ya, menghasilkan uang. Ya, ini hanya salah satu contoh jenisnya saja ya, sebenarnya masih banyak ya, tapi karena adanya keterbatasan waktu ya, jadi ibu hanya tampilkan 8 aja ya. Nanti kalian bisa cari lagi jenis-jenis website dan fungsinya ya, yang lainnya ya. Ya, ke anak-anak mungkin itu saja ya penjelasan dari ibu. Barangkali ada yang kurang paham. Aduh, gimana ya, nggak bisa ngobrol nih
Ya, mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Ibu harapkan kalian semuanya jaga kesehatan ya. Kemudian juga harus tetap semangat ya. Tetap sehat, jaga kebersihan ya. Apalagi sekarang musim hujan. Ya, musim hujan, jadi kalian harus lebih ekstra menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa selalu berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga kita segera dipertemukan ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu di rumah dalam keadaan sehat, anak-anak ibu juga yang ada di pondok, kemudian juga keluarga besar Pak Kiai, keluarga besar Al-Qudri, semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin itu saja anak-anak ya pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mari kita berdoa semuanya supaya kita nanti dapat secepatnya untuk bertemu ya, bertatap muka dengan ibu. Ibu juga sudah kangen sama kalian ya. Mungkin itu saja anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit dulu ya, nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga Allah semua melindungi kita semua ya. Terima kasih anak-anak, ibu pamit dulu ya. Salam kangen dari ibu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.